Oke, selamat datang di Filosofi Film. Sebuah konten di mana kita akan memberikan rekomendasi dan info-info seputar film yang menurut kita bagus. Dan di akhir segmen kita akan memberikan sebuah makna ya Bang, dari film tersebut. Pelajaran apa yang bisa kita ambil secara subjektif dari film tersebut. Oke, Bang, sebelumnya kita kenalan dulu. Kayaknya sepanjang segmen, sepanjang kita bikin konten belum pernah kenalan. Nah, ini sama gua Rian. Oke, gua Didit, master of film. Harus sombong dong. Ngeklaim ya. Iya, harus klaim. Kalau nggak ada yang klaim, nggak ada yang ini muji soalnya. Iya, bener. Oke, sekarang kita mau bahas film yang baru-baru aja tayang ya, Bang ya? Iya. Di tahun ini ya. Iya, filmnya itu berjudul Sinners. Sinners disutradarai oleh Ryan Coogler. Ryan Coogler nih sutradara yang lagi naik daun ya. Dia mulai dikenal tuh semenjak dia directing Creed sama Black Panther terutama. Ya, cuma director ini gua film pertama yang gua tonton tuh Fruitvale Station. Itu tahun 2013 kalau nggak salah. Oh, iya. Dan film ini lagi-lagi dibintangi oleh Michael B. Jordan. Iya. Jadi Michael B. Jordan ini salah satu aktor favoritnya si Ryan Coogler ini. Iya, bener. Ini udah film kelimanya atau keempat gitu. Kayak awalnya itu Fruitvale Station, terus di Creed, Black Panther. Ya. Tapi filmnya Black Panther sumpah Bang, film yang superhero yang paling gue suka Bang. Yang pertama ya. Iya, yang nggak pernah gue bosan nontonnya Bang. Apalagi scoringnya tuh pas lagi di Korea, gue seneng banget itu. Bagus banget filmnya. Iya, bagaimana dia menciptakan universe di situ bagus banget. Maksudnya sebelum ada Black Panther filmnya rilis kan kita nggak tahu apa-apa tentang Black Panther. Karena Black Panther ini superhero yang kita cuma tahu ya karakternya doang, kita nggak tahu backgroundnya dan bagaimana di film itu dibikin ininya ya, universe-nya. Iya betul Bang. Dan di film ini, film yang kita bahas ini, Sinners ini yang main selain Michael B. Jordan ada Hailee Steinfeld dan juga Jack O'Connell. Ya, Jack O'Connell jadi antagonisnya di sini nih. Dan kulit putihnya cuma ada 2 doang ya, kalau nggak salah ya? Ya jarang ya. Jarang lah pokoknya, bukan 2 sih, maksudnya di tokoh utamanya ya Bang ya. Iya. Film ini setnya di Mississippi, menceritakan tentang ini ya, 2 saudara kembar. Ya, veteran Perang Dunia I ya. Ya, yang mau meninggalkan hidup lamanya. Jadi mereka nih gangster, udah sempat jadi gangster di Chicago. Ya. Nah, dan mereka mau meninggalkan hidup lamanya, kembali ke desanya untuk merintis bisnis. Ya benar Bang. Tapi bisnisnya tetap bisnis gelap ya. Iya. Dan ini diceritakan pada tahun 1932 ya Bang ya. 1932, di settingnya di Mississippi. Iya, dan saudara kembar ini mengajak keponakannya yang jago bermain musik bermain gitar blues ya Bang ya. Yang adalah seorang anak anak pendeta. Astagfirullah, salah lagi. Iya, dan film ini menurut gue tuh unik banget ya. Iya Bang. Bener-bener ini visi yang baru dari Ryan Coogler. Bener-bener film ini kalau diibaratin lukisan nih genrenya kontemporer. Nih ya, di sini ada apa ya, cross genre. Ada horornya, thrillernya, drama. Ini kayak gabung jadi satu, action juga ada. Tapi Ryan Coogler nih bisa meramu film ini sedemikian rupa jadi keren banget. Iya Bang ya. Unik. Dan film ini momennya tuh satu malam tuh kayak panjang banget ya Bang ya. Iya, jadi film ini mengisahkan khususnya dalam satu malam ya, dalam satu hari. Iya, gitu. dalam satu hari. Dan di sini ada banyak banget, sebenarnya banyak banget yang bikin keren tuh. Sebelum film mulai tuh ada ininya, ada monolognya, menceritakan tentang musik ya. Iya benar. Musik. Bagaimana musik dianggap sebagai suatu media yang bisa mengundang roh ya. Iya, dan bisa menggabungkan 2 dunia, antara dunia orang hidup dan orang mati ya. Betul. Dan ini juga isu yang cukup populer sebenarnya di Amerika ya. Jadi bahkan nggak cuma di Amerika, tapi Amerika, di Afrika Indonesia sih sebenarnya. Ya, bahkan nggak cuma di sana, tapi di Indonesia, bagi umat Kristen juga, umat Kristen itu musik sekuler atau musik yang bukan musik rohani itu juga dianggap sebagai dalam tanda kutip musik iblis.
Oh. Nah, bisa membawa spirit atau membawa pengaruh-pengaruh negatif ke iya, manusia. Iya. Ya makanya di ajaran agama lain juga musik itu haram. Ada, sekarang juga lagi rame tuh kan. Iya, ada betul. musik yang katanya di stigmain haram nih sekarang. Iya, Fatwanya baru fatwa, keluar. iya. Ya, speaker Tentang horek ya. sound itu ya. Nih, ini ada relate-nya sama sinners nih. Iya, benar. Jadi dianggap orang yang memainkan musik sekuler atau orang yang memainkan musik duniawi dianggapnya itu dianggap sinners dalam stigma Kristen Ortodoks. Dalam stigma terutama kayaknya film ini ada di Mississippi di negara bagian Texas yang mana itu dikenal sebagai negara bagian yang paling fanatik lah di Amerika. Iya. Dan film ini yang menariknya tuh bikin gua bener-bener nontonnya tuh tegang, bikin gua nontonnya tuh masuk banget ke dalam cerita. Salah satu faktornya adalah bocoran film ini nih nggak ada di trailer kan. Jadi kalau kita nonton trailernya, kita tuh nggak tahu nih film tentang apa sih. Iya. Jadi gue tahu genrenya horor, tapi di trailernya nih kayak action. Kayak action. Jadi bener-bener kita tuh tahu cerita lengkapnya itu dari sekuen ke sekuens itu pas nonton filmnya. Karena nggak dibocorin di trailernya. Iya, dan gue juga pas nonton nggak dilihat sinopsisnya juga kayak nggak ada horor-horornya. Iya, nggak ada horornya. Akhirnya kita diberikan kejutan demi kejutan di film itu. Bang. Kata gue ini film apa sih? Apa gitu? Iya, ada musikalnya. Makanya ini aneh, kontemporer, tapi unik dan bagus banget eksekusinya. Nah, informasi menarik seputar film ini jadi film ini tuh film pertamanya Ryan Coogler di genre horor, dan Michael B. Jordan juga mengaku dia nih nggak suka sama sekali sama film horor. Jadi ini juga film pertamanya Michael B. Jordan membintangi film horor. Dan dia ngaku tuh untuk dia nggak pernah suka genre film horor dan dia lagi belajar untuk menyukai, dan setelah dia syuting di film ini dia ngaku jadi lebih suka lagi sama film horor. Dan ada karakter di film ini yang diperankan oleh Saul William. Dia jadi Jedediah, bapaknya si Semi. Jadi si pendetanya itu. Di situ kan dia bilang jauhi musik karena itu musik iblis segala macam. Karena musik sekuler dari sudut pandang gereja memang dianggap musik iblis gitu. Dia jadi benci sama musik. Tapi menariknya si Saul William, pemeran pendeta di film ini, itu sebenarnya musisi. Seorang musisi. Oh, aslinya musisi. Iya, jadi agak unik. Lucu banget. Jadi di perannya dia benci sama musik. Tapi fakta menarik lainnya film ini ada keterlibatan Christopher Nolan juga di film ini. Jadi terlibatannya dalam bentuk saran. Jadi dia ngasih saran ke Ryan Coogler untuk shoot film ini menggunakan pita 15 mm. Nah, ini film film keduanya Ryan Coogler yang di shoot pakai pita. Sebelumnya kan digital semua tuh, kayak apa Black Panther, Creed itu semuanya digital. Jadi baru kali ini nih dia pakai pita. Film kedua, sebelumnya yang Fruitvale Station. Ini saran dari Christopher Nolan dan istrinya. Gitu. Dan Ryan Coogler bilang dia bikin film ini tuh terinspirasi sama 2 film horor yang menginspirasi dia. Yang pertama tuh From Dusk Till Dawn, ini juga film tentang vampir. Dan yang kedua film The Faculty. Ini disutradarai oleh sutradara yang sama nih dua-duanya, si Robert Rodriguez. Jadi mungkin si Coogler nih memang idolanya si Robert Rodriguez ini. Betul banget. Dan fakta unik lainnya katanya adegan di kereta tuh yang pertama itu menggunakan one take long shot selama 5 menit. Tapi ini take-nya berkali-kali sampai 17 kali, Bang. Supaya mendapatkan hasil yang sempurna. Ya wajar sih ya, karena long shot 5 menit itu berat banget. Itu melibatkan berapa banyak orang, berapa adegan, dijadiin satu kali take gitu. Itu nggak mudah. Iya, kalau salah satu aja ada penumpang yang bersin, ulangi tuh. Ulang. Karena ngerusak film gitu. 17 adegan, Bang. Kali. Iya kan, gila sih, bagus ini. Akhirnya dapat hasil terbaik pas ketika dia baru datang di kereta gitu, Bang. Turun di kereta itu. Oke, Bang, kalau di film ini adegan favorit atau adegan yang berkesan buat lo apa, Bang? Salah satunya adegan di mana ini,
saat si Semi lagi main musik. Main musik dan sampai ke puncaknya tuh, yang sampai bener-bener orang tuh kayak kerasukan dalam tanda kutip. Dan itu ada banyak adegan, banyak scene di mana banyak musisi dari masa lalu tuh muncul jadi satu. Ada apa? Ada musisi Indian, ada musisi Cina, pokoknya pertunjukan musik semua kumpul jadi satu. Nah itu aneh tuh rasanya. Dan di situ skornya juga musiknya itu blues, musik blues, tapi kombinasi banyak musik tradisional jadi satu. Dan itu bagus banget adegan itu menurut gua. Oh iya, jadi itu pas adegan berubah itu penggambaran musisi masa lalu ya? Iya, penggambarannya permainan musik di malam itu manggil spirit-spirit leluhur. Jadi roh-roh leluhur dari masa lalu ikut datang ke situ. Itu yang mau digambarkan. Cuma bagaimana si Ryan Coogler menggambarkan itu dalam bentuk adegan itu keren banget. Dan Ryan Coogler nih bilang saat dia membayangkan adegan itu di awal gitu, sebelum dia shoot itu, yang dia bayangkan tuh dia pengen ada musik blues tapi juga ada unsur musik dari Metallica. Jadi Metallica ini kan sebuah band heavy metal dari Amerika yang sangat terkenal. Nah, Ryan Coogler tuh pengen tuh musik blues tapi ada unsur musik Metallicanya. Bisa ya? Iya, dan bahkan drummer Metallica itu siapa? Lars Ulrich ya. Itu ada di kreditnya karena dia juga ikut main di film ini, ngisi skornya. Makanya filmnya tuh musik di film ini tuh keren banget menurut gua. Salah satu ininya lah, salah satu kekuatan di film ini. Makanya aneh film ini, genrenya horor, action, drama, tapi musikal juga ada. Itu. Dan semua itu dipadu dengan bagus banget. Kalau gua adegan favorit yang gua suka itu ya kayaknya pas di ending sih Bang, pas dia nyuruh si Semi pulang. Terus dia ngumpet untuk membunuh para penjahat-penjahat yang lainnya. Ya yang ini ya, orang-orang kulit putih yang dia rasis sebenarnya kan. Nah di Amerika tuh masih banyak yang ternyata orang-orang yang orang-orang di daerah-daerah seperti Texas itu yang masih sangat rasis dan menganut paham white supremacy. Jadi mereka tuh percaya bahwa kulit putih itu ras yang paling unggul di antara semua ras. Betul Bang. Nah di film ini di ending itu kan si yang punya tempat itu tuan tanahnya itu dia mau maksudnya mau menyergap orang-orang kulit hitam di situ dan mau bunuh. Tapi ternyata malah mereka semua jadi celaka. Iya, malah mereka yang dibunuh. Jadi kan pas dia mengebeli bangunan itu kan dia bilang si Stark ini bilang Stark apa si satunya lupa gua. Si Smoke ya. Dia bilang kalau udah dibeli jangan ada kulit putih yang lewat sini. Ternyata pas dia lewat, kalau lewat akan gua habisi semua. Itu di akhir dibayar di situ ya Bang. Iya. Jadi di tahun-tahun itu memang rasisme tuh masih sangat kuat di Amerika. Oke Bang, sekarang di film ini makna apa yang bisa kita ambil nih Bang? Kalau menurut lu? Menurut gua kalau gua nonton film-film yang setting di ini ya di zaman-zaman ini, zaman-zaman rasialisme masih sangat kuat di Amerika, itu sebenarnya masih bisa dijadiin pelajaran sampai sekarang gitu, karena rasisme itu sampai kapanpun sebenarnya masih ada ya. Dan di zaman dulu pun gitu, kalau orang mau ngasih stigma negatif ke kelompok lain itu kadang-kadang bawa unsur-unsur agama ya. Gitu, misalnya contoh kayak itu musik untuk orang supaya nggak main musik dia pakai musik itu musik iblis. Jadi untuk ngasih opini tentang kelompok lain itu kadang dikasih stigma negatif dengan cara bawa-bawa ketuhanan atau agama. Betul Bang. Nah itu juga di dunia modern sekarang juga masih banyak yang kayak gitu. Entah berangkat dari kelompok lain atau berangkat dari kelompok agama tertentu. Itu cara bikin stigma negatifnya adalah dia dibenci sama Tuhan, dia dibenci sama tidak sesuai dengan agama kita. Nah cara-cara seperti ini yang mau dikritisi menurut gue oleh Ryan Coogler supaya kita juga jadi orang yang lebih toleran. Bener. Nah kalau lu sendiri apa ya pelajaran yang bisa lu ambil dari film ini? Kayak pilihan hidup Bang. Kan
di sini karakternya vampir ini ketika menggigit seseorang kan, orang itu udah mati, terus hidup lagi kan, tapi dia bakal hidup selamanya. Nah, di situ kan ada perdebatan tuh, ketika siapa ya pertama yang kegigit tuh bang, si Smoke apa si Stack ya, si Stacknya kegigit, terus dia ngajak, ayo udah kita bergabung sama kita aja, lu bakal hidup selamanya muda. Tapi kan dia walaupun hampir sempat mau kan, tapi di sekeliling orang itu dibilangin jangan gitu kan. Karena buat apa hidup muda sepanjang pokoknya selama-lamanya. Tapi kalau nggak ada apa ya bang ya, nggak ada jiwa, nggak ada apa-apa gitu, buat apa? Jadi gitu? kayak ini ya, itu jadi analogi juga kayak lu buat apa hidup lama kalau nggak jadi diri lu sendiri. Iya gitu betul kan? bang. Itu kan dia udah jadi bukan dia. Iya. Ya kan itu. Bahkan dia akhirnya kan hidup sampai beberapa tahun. Iya. Terus ketemu sama Semi. Si Semi udah tua ya. Dan dia masih tetap muda, Iya. dia masih tetap hidup. Tapi maknanya ya itu tadi kan, buat apa kalau lu hidup panjang tapi lu nggak menghidupi diri lu. Iya. Kan si Semi terakhir tuh ditawarin mau nggak gabung sama kita, lu bisa tur sepanjang masa. Tapi dia tetap nggak mau. Dia menolak ya. Dia pilihan memilih untuk jadi dirinya sendiri. Iya gitu. Oke Yan, kita sampai kepada rating nih Yan. Menurut lu film ini ratingnya berapa Yan? Menurut gua kalau rating di IMDb 7,7. Dan metascore-nya 84. Ya kalau gue sih kayak 85 sih bang. 85. Ini film vampir yang bagus banget menurut gue. Sepengalaman gue ya. Nggak tahu pengalaman orang lain. Gue juga setuju sih. Mungkin nilainya juga gue 85. Ini salah satu film horor kontemporer modern yang bagus banget. Gue nggak pernah nonton film horor seperti ini sebelumnya. Mungkin segitu aja bang dari konten kita hari ini ya bang ya. Iya, untuk episode selanjutnya mungkin bisa bantu teman-teman komen film apa yang mau kita review. Ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kita semangat untuk bikin konten selanjutnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.